Halo Royal Traders, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami tim analis beserta dengan tim dari divisi digital marketing PT Royal Price Futures Jakarta. Kami mengucapkan selamat malam dan selamat bertemu kembali. Yang mana seperti biasa kami akan membahas pergerakan di sisa waktu transaksi pada hari ini dan dalam seminggu perjalanan transaksi ke depan. Dan kebetulan juga untuk hari ini, yang mana market sendiri ya, itu untuk US sendiri libur ya, dikarenakan hari hari buruh ya, memperingati hari buruh, di mana bank-bank Amerika itu pada tutup dan saham sendiri juga akan libur ya, diliburkan, sehingga untuk hari ini pergerakan XAU hanya sampai jam 12 malam ya, yaitu market Eropa. Jadi diharapkan untuk hati-hati ya, karena khawatir nanti pada besok hari biasanya itu ada gap ya, entah dia gap up atau gap down. Yang pasti kita sendiri belum tahu ya, kami sendiri juga hanya mencoba melihat dari data-data pergerakan yang ada. Dan sebelum kita lebih jauh, saya mengajak kita semua untuk melihat analisa yang di-share tadi ya. Untuk jam 8 pagi yang dikirim pagi hari tadi ya, itu boleh dibilang sampai jam 1 tidak ketemu take profitnya, baik buy atau pola break-nya ataupun apalagi limit ya. Namun pada siang tadi, yaitu take profitnya dapat dari break sell-nya di level 1825. Tadi sempat saya berbincang dengan beberapa pelaku transaksi di sini ataupun pihak member ya, yang mana saya katakan bahwa target kemungkinan besar 1821 penurunannya sampai 1820 yang menjadi support kuat. Biasanya kalau liburan seperti ini, market US libur, pergerakan itu sempit ya, meski beberapa kalangan menilai biasanya ada pergerakan yang tidak diperkirakan ya, tapi menurut saya untuk malam ini kemungkinan besar sempit pergerakannya. Area buy-nya untuk hari ini ada di 1815 sampai 1810. Menurut saya ini sulit ya, tapi saya ketika membuat analisa pada siang tadi menemukan level 1815 sampai 1820, 10 maksud saya. Dan untuk ke atas pun ya, ke atas pun kemungkinan besar 1830 sampai 1833 masih menjadi area resisten ya. Sementara kalau untuk ke bawah 1821, 1820 memang sempit banget ya. Tapi ini merupakan efek dari Amerika sendiri libur. Untuk analisa mikronya, kita lihat tadi low itu ada di 1821.50. Jadi take profit pasti ketika open sell tadi 1825 tadi sempat bolak-balik ya.
Dan di sini ada beberapa yang ambil di 1824, saya bilang tidak usah khawatir karena pasang take profitnya di 1822. Dan take profit ya untuk sell-nya. Jadi selamat yang mengikuti rekomendasi kami pada rekomendasi untuk analisa mikro. Sementara untuk mingguan ya, ada level penting yang harus kita perhatikan ya, yaitu 1829 dan 1833. Ini wajib kita menjadi perhatian bila level ini diuji pada malam hari ini. Dengan kata lain, dalam minggu ini bila 1833 ditembus ya setelah menciptakan double top ini ya untuk weekly, ini hati-hati karena kalau open candle-nya ada di atas 1833 pada minggu depan, maka potensinya ke 1848 untuk atasnya dan target berikutnya ada di 1868. Jadi ini dua level yang menurut saya memang sulit untuk naik ya, tapi kalau level itu ketemu 1848 ini harus hati-hati ya. Karena ke atasnya ada 1860-an ya, ini kalau dilihat dari pola candle-nya membentuk pola neckline ya. Kalau dalam istilah teori Elliott ya, ini neckline-nya. Memang saya menggunakan pola candle dalam menentukan level ini, dan untuk action-nya ya, saya jarang menggunakan pola Elliott ini mengacu dari pola candle. Karena kalau mau benar ya, pada saat teori itu dikemukakan menggunakan bar chart bukan candle, sementara candle sendiri yang nemu itu orang Jepang, Elliott orang Amerika. Sehingga di sana lebih dikenal mereka menggunakan bar chart. Yang kalau mau diuji silakan bagi audiens yang ingin mencobanya. Dan pivot point minggu ini ada di 1820 ya. Jadi ini akan diuji. Kalau yang mau nahan untuk open sell di berapapun, di level berapapun akan masih bertemu dengan level 1820. Dan bila dia break di 1820, target berikutnya ada di 1807. Meski support kuat ada di 1810. Jadi lumayan 100 pip target ke bawah ya. Sementara kalau ke atas cukup menyeramkan juga ya, karena ke atas itu ada di 1840 untuk resistennya, yang menurut saya sulit ya, karena secara umum overallnya market ini masih bearish. Tekanan jual masih mencapai di atas 70%. Tapi kalau kita mengacu dari pergerakan fundamental ya, di mana agak sedikit kacau dari pihak Amerika sendiri pada saat lapangan pekerjaan itu mengecewakan ya, sehingga membuat tidak seimbang antara supply demand-nya. Oleh karenanya ketika pada hari Jumat saya singgung mengenai fundamental yang dirilis ya, jarang sekali data hourly earnings itu dia pertambahannya mencapai 100% dari prediksi 3% ya, naik sampai 6, sementara non-farm payroll-nya hancur-hancuran seperti itu ya. Jadi itu yang membuat
pergerakan harga sempat hanya tertahan dan membentuk triple top ya. Dia membentuk triple top. Ya, dan itu memang yang membuat agak kacau ya pergerakan. Karena dalam kondisi pergerakan di tahun-tahun sekarang ya, seringkali pola-pola pembalikan arah itu ditabrak ya. Kalau saya membahasakan seperti itu dengan artian dari prediksi, wah ini double top pasti akan balik arah, ini double bottom akan balik arah, tapi seringkali ketika faktor fundamental mengemuka mengenai kondisi pembalikan arahnya, kebanyakan boleh dibilang mencapai lebih dari 80% akan ikut maunya keinginan dari fundamental itu. Seperti yang saya katakan ya, kalau ketika data non-farm yang dirilis begitu buruk ya, seharusnya target hari Jumat malam itu menuju ke 18.40. Tapi tertahan pada saat yang bersamaan ketika data earnings itu dirilis sangat bagus sekali. Sehingga terjadi tarik-menarik antara pergerakan malam itu ya, sempat tertekan sampai di 18.17 malahan ya, namun saya merekomendasikan 18.20 itu buy. Dan kaget juga ketika ada yang chat saya, dia punya sell di 18.19. Dan begitu saya tanya dia ikut live webinar, dia bilang dia tidak ikut. Nah, jadi kondisi seperti ini sangat disayangkan ya, ada informasi-informasi yang saya sampaikan. Bukan berarti saya lebih hebat dari siapapun ya, mendahului pergerakan, bukan begitu. Saya mencoba untuk membantu dalam memberikan informasi dengan harapan bisa membatasi kerugian apabila salah dalam pengambilan posisi. Begitu juga ketika di atas saya memang sempat mengatakan bahwa 18.26 boleh sell, tetapi ketika melihat dorongan beli yang kuat di menjelang selesainya live webinar itu, saya katakan hati-hati kalau 18.26 jebol, dan itu kenyataan ya, terbukti dia naik sampai 18.33. Jadi memang untuk kondisi pergerakan ya, kita nggak boleh terjebak dengan ketika melihat bahwa faktor teknikal, misalkan tekanan jual begitu kuat, namun tiba-tiba fundamental itu turun ya, itu harus mengalah. Jadi jangan ngotot karena akan berakibat buruk dalam pengelolaan. Dan baik, ini sudah ada pertanyaan dari Pak Syam Hudi. Hari Jumat ada posisi sell di 18.12, masih aman ya? Oke Pak. Kalau menurut saya jika 18.20 jebol maka berpotensi menuju 18.10 Pak ya. Kemudian dari Pak Aldi, target atas ada di berapa? Kalau ke atas ya kembali 18.26 menjadi resisten untuk menuju ke 18.29 atau sampai 30 maaf, 18.30 sampai 18.33. Tapi ini sudah jam 8:18 ya. Hanya membutuhkan tidak kurang dari 4 jam ya boleh dibilang, karena sampai jam 12 malam market XAU ini akan running. Tertinggi 18.33 Pak Aldi. Dengan catatan 18.26 itu ditembus.
Dan saya melihat ini ada peluang untuk sideway dengan low 18.20 dan ke atas 18.26. Jadi bisa memanfaatkan peluang itu. Sulit ada pergerakan panjang ya. Namun tetap hati-hati ya. Gunakan stop pada setiap pengambilan posisi. Terserah mau mengambil berapa jaraknya ya, probabilitasnya 2:1, 3:1 silakan. Bebas ya. Artinya seperti ini, misalkan ketika kita buy di 18.21 atau 20, maka perhitungkan stop loss-nya di berapa. Ketika dia jebol 18.20, karena saya melihat bila 18.20 ini open candle di time frame M15, sekali lagi, time frame 15 dijadikan patokan pada saat melihat potensi pola break. Jadi rata-rata di sini pun saya selalu tekankan hal yang sama, sehingga tadi pada saat dia break di sini ya, mereka sudah buru-buruan ambil sell ya, ada yang pasang TP-nya di 22, ada yang TP di 23, bagi yang ambil di 25 mereka mengikuti strategi bahwa 20 pip cukup ya, meski rekomendasi analisa mikro 30 pip. Di kemungkinan besar sampai malam nanti pergerakan ini sideway pendek ya. Bagi yang ketakutan dengan ada tarikan-tarikan panjang seperti hari-hari sebelumnya ya. 21 20 aman buy, 25 26 boleh sell ya. Dan kalau dia lanjut seandainya open candle berikutnya dilewati 26, mendingan kunci mumpung masih pendek karena ada target di atas 30 potensi bisa ketemu. Tapi kalaupun posisi sell di atas area situ, mau ditahan silahkan ya. Karena saya masih melihat masih akan ada uji di bawah 18.20. Kalau saya mentargetkan 18.10, artinya ambil nilai tengahnya, ambil rangingnya ada di 18.15 untuk TP-nya. Dengan catatan itu hold ya, main jadi long term ya. Untuk posisi long termnya pasang TP di area situ karena saya masih melihat masih ada potensi menuju 18.10. Oke, demikian Pak Aldi. Ini ada pertanyaan lagi. Oke. Sama-sama Pak Syam. (18.12) kemarin diambil. Sebetulnya rekomendasi break sell-nya 18.11 dan tidak jebol-jebol, Pak. Saya juga heran kalau ada Pak Syam ambil posisi itu rekomendasi dari mana ya? Karena saya melihat pola break buy-nya 18.14 ditabrak, itu lanjut loh Pak. Tapi Bapak ambil di 18.12 kemarin ya. Rekomendasi saya 18.14 itu break buy. Ada beberapa rekan-rekan di sini yang ngambil buy, tapi mereka hanya pasang TP pendek dan langsung sekali satu candle bergerak pada saat setelah non-farm langsung, kalau bahasa kita bilang kejilat ya. Posisi take profitnya ada yang 20, ada yang 30 pasangnya. Karena pada saat hanya satu candle ya, ini itu langsung take profit di candle ini ya. Ini pada saat non-farm. Kalau melihat juga dari tren pergerakan ya, tekanan jual masih akan diuji lagi ke 18.20, 21.20 ya. Area yang aman untuk buy, namun bila 20 jebol, buru-buru dikunci, mumpung masih pendek ya. Kalau lockingan yang tercipta, kalau boleh jangan terlalu jauh, karena untuk mengejar itu secara perlahan ya sulit, membutuhkan konsentrasi ya. Kalau belum terbiasa dengan bermain lockingan, mendingan di cut loss ya. Kecuali kalau sudah terbiasa, maka pasti tenang itu. Dan jangan pernah fokus apabila ada lockingan.
Karena hanya berfokus pada lockingan ya, sementara ada peluang untuk buka posisi baru, kenapa kita harus berpikir lockingan terus? Justru itu akan menjadi masalah gitu. Jadi saya menyarankan apabila audiensi sekalian bertemu dengan masalah lockingan ya, saya memberi saran ya, saran termudah itu ada dua. Ada dua, yaitu pertama, pola break. Nah, contoh, bila kita punya posisi buy dan kemudian melihat peluang ketika break sell tercipta, maka cut buy-nya. Cut buy-nya kita tinggal lihat berapa target kita. Lalu buka lagi buy baru. Gitu. Atau bila yakin benar area buy akan menuju ke sana pergerakannya, maka kunci lagi di area buy. Gitu. Nah, untuk strategi kedua, posisi buy-nya pasang TP di area 35 sampai 40. Karena begitu level ini kena, maka kita berharap dia akan turun. Kalau kita punya posisi sell yang mau dibereskan, dibuat ini ya, untuk buka tutup. Nah, perhatikan dari pola break-nya. Gitu. Jadi ketika break buy-nya di 18.29 dilewati open candle berikutnya di atas 18.29, maka yang dibuang sell-nya. Karena berharap dia akan naik. Dengan target terserah minimal 20 dikunci lagi. Open sell lagi. Jadi jangan pernah melihat balance yang terjadi karena itu balance itu hanya nilai transaksi, bukan nilai uang. Jadi khusus ya, saya informasikan kepada para member, bila ada penjelasan dari konsultan Anda yang berbicara bahwa balance itu bisa dikembalikan jadi uang, saya bilang tutup pembicaraan itu. Apalagi dengan jarak yang sudah sangat jauh. Dan ini juga masukan bagi para konsultan ya, kepada member atau kepada klien atau kepada investor, jangan pernah membanggakan nilai balance. Karena itu bagi saya itu di awan-awan. Sesuatu yang sangat-sangat sulit ya. Orang yang berpengalaman pun membutuhkan waktu lama dia untuk mengembalikan itu. Dan kebetulan di beberapa member di Royal Trust itu ya sedang mempelajari bagaimana buka tutup lockingan ya. Karena saya sendiri dari dulu juga senang sekali ya bermain lockingan. Kenapa saya katakan bahwa lockingan itu sesuatu yang menyenangkan? Karena kalau mau menjadi seorang trader yang komplit kemampuannya, yang dewasa dalam pengendalian emosionalnya, belajar bermain lockingan. Karena lockingan itu adalah seni. Misalkan, jarak lockingan itu 100 pip. Jangan pernah berpikir dalam sekali buka, maka 100 pip itu akan kita raup. Jangan pernah berpikir begitu, itu jauh panggang dari api namanya. Yang harus kita lakukan adalah pembagian kita bagi. Kalau kemampuan kita hanya mencapai 20 pip untuk target-target open posisi, artinya membutuhkan 5 kali penyelesaian. Jangan berpikir hanya 1 kali. Buka tutup. Sampai 5 kali hitung. 100 pip yang kalah udah kembali apa belum? Dan pertanyaan saya, kenapa harus loss sampai 100? Karena selama ini saya selalu mengajak audiensi semua untuk cukup paling jauh kali 3. Kalau saya ngajak target profitnya 20 pip, maka paling jauh 60 pip. Gitu.
Dengan demikian hanya membutuhkan 3 kali buka kalau salah. Itu salah satu strategi bagaimana cara buka tutup lookingan. Terkadang ketika kita mau idealis, di saat 100 pip itu terjadi, kita mau coba idealis bahwa kita pun dalam sekali buka harus dapat 100 pip. Seringkali sudah dapat 50 pip profitnya. Tidak diambil karena berpikir 100 ini harus kembali. Itu bisa berubah jadi kalah 200 pip loh. Kecuali dengan catatan mengerti tren. Sehingga kemanapun pergerakan itu bergerak menjauh dari target profit yang direncanakan, akan ketemu target profit itu. Itu seperti itu bagaimana cara membuka tutup lookingan. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan lagi. Dari Pak Adi Putra. H1 buy, sementara H4 sell. Gimana ya? Ini strategi yang digunakan oleh Pak Adi adalah dari segi strategi menggunakan time frame, Pak. Jadi saya bingung juga ya kalau ada yang mengatakan bahwa ini teknikal. Menurut saya tidak, ini bukan teknikal. Time frame itu bukan teknikal loh. Sekalipun itu grafik. Kalau teknikal, ketika Bapak menggunakan trend line, sekarang persoalan saya tanya, dari sisi trend line yang Bapak gunakan, ya, H1 itu memang benar nggak mau naik? Gitu. Oke, ini kita uji ya. Ini agak ini juga ya. Sebentar ya, sabar Pak Adi. Ini kalau untuk indeks dolar ini sempat menguat di saat market Asia ya. Ini yang membuat kenapa target ke atas itu tidak kuat ya, malah berubah berbalik ya. Jadi karena penguatan indeks dolar, ini yang membuat kenapa harga tidak jadi naik ya, malah mencoba tertekan. Oke, mari kita lihat, saya mau jawab dulu dari pertanyaan Pak Adi. Ini H1 Pak. Ini H1 time frame-nya ya. Tadi Bapak bilang H1 buy. Oke. Pertanyaan saya, dari mana Bapak tahu ini mau buy? Sementara tekanan jual kuat. Kemudian untuk H4. Nah, untuk H4 ini justru kebalikannya. Justru kebalikannya. Ini buy, Pak. Gitu. Jadi itu yang saya katakan acuan yang Bapak pakai itu melalui time frame atau melalui teknikal, trend line. Gitu. Dari pola candle tidak ini mencerminkan ragu-ragu H4. Kalau pola candle. Tapi kalau dari teknikal yang saya lihat di sini, ini bakal naik, Pak. Namun muncul persoalan baru, bahwa market ini cuma sampai jam 12 malam. Jadi dengan kata lain ragu-ragu. 50-50 ini. Seandainya market normal, saya melihat potensi akan naik ini. Kalau H4. Sementara kalau untuk H1, tekanan jualnya kuat, Pak. Malah akan punya ekspektasi saya, ini targetnya. 18-19. Jadi kalau Bapak bilang mau naik, saya nggak tahu Bapak menggunakan teknikal apa. Gitu. Oke, demikian Pak Adi ya. Jadi harus dilihat dulu. Kita mengacu dari time frame atau mengacu dari technical indikator. Kalau hanya mengacu dari time frame, saya bilang Bapak nanti bahaya, Pak. Kalau mengacu dari time frame. Harus disertai dengan indikator juga. Gunakan indikator. Agar itu akan memperkuat argumen dengan untuk menyatakan benar ini turun atau sebaliknya. Oke, demikian Pak Adi.
Oskilator. Baik, Pak. Saya coba menggunakan oskilator ya. Ini saya berharap audiensi yang lain mengikuti ya, karena ini sudah masuk ke penjelasan teknikal. Oskilator apa Pak yang dipakai? Boleh diaktifkan ininya biar nanti audiensi yang lain ikutan mendengar ya. Halo Pak Adi. Pak Adi menggunakan MACD, menggunakan ATR. Stokastik. Malam Mas Vicky. Oke, selamat malam. Ini menggunakan stokastik. Oke. Stokastik osilator. Oke, nggak apa-apa. Stokastik dengan ininya berapa? Ininya Pak Mas ya. Angkanya. 1433. Oke, ini sama dengan yang saya gunakan. Ya, benar. Oke. Nah, baik. Oskilator itu hanya penunjang, bukan penentu, Pak. Karena yang menentukan adalah trend line. Oskilator ini hanya memberi batasan. Memang benar. Untuk levelnya berada di level 15%. Ya. Kalau teknikal ini indikator tidak digunakan, maka pure stokastik memberi signal bahwa ini udah oversold. Yes, benar Mas. Oke, tapi tahukah Bapak ketika tekanan ini berlanjut, ini kita lihat sekarang ya Pak ya, sampai jam 9 ini. Kita lihat sekarang, level 15 ini, ya, trend line yang ada di sini, ini akan bisa berada mendekati ke 0 Pak. Gitu-gitu. Oleh karenanya, jangan stokastik ini hanya penunjuk untuk penunjang Pak, bukan untuk menentukan. Gitu. Dari pola candle, kelihatan memang mau naik. Tapi pertanyaan sekarang, naik apa tidak? Tidak kan Pak, kenapa? Karena masih berada di bawah dua tren ini Pak. Berarti tekanan jual masih berlanjut. Kalau dia sudah berpindah di atas double trend ini, 19, moving 19, dan moving 7, maka saya setuju kalau Bapak bilang dia mau naik. Kenapa? Penunjang mengatakan juga mau naik. Gitu. Kita lihat sama-sama, tapi semoga saya salah ya. Target saya ke 19 nih. Selanjutnya, target berikutnya dia akan coba balik lagi ke 25. Oleh karenanya, kenapa saya merekomendasikan 1821, 1820 itu baik. Jadi dia menuju ke moving 50. Karena sudah melewati dua tren ini, Pak. Garis tren ini. Dia fleksibel, karena bisa saja bukan 19 pada jam berikutnya. Mungkin naik ke 20. Moving average ujungnya fleksibel. Jadi dia tidak statis. Gitu. Sebetulnya trend line yang ada dalam indikator itu semua fleksibel. Gitu. Yang statis kadang-kadang pikiran kita. Saya nggak mau tahu ini udah kelihatan turun, pokoknya saya sell. Seringkali kita suka salah di situ. Iya, iya. Gitu. Padahal kita nggak boleh, kita harus fleksibel juga. Indikator yang kita gunakan fleksibel kok kita pemikiran kita statis, keputusan kita statis. Nggak boleh begitu, kita harus mengikuti alur yang ada. Karena jumlah dana ketahanan kita rata-rata memiliki batasan. Gitu. Treasury aja fleksibel kok. Padahal mereka memegang dana tanpa batas loh. Tapi tetap mereka fleksibel. Gitu. Jadi sebetulnya menjadi seorang trader, jangan bicara berapa nilai value yang kita transaksikan. Tapi seberapa mampu kita mengembangkan dari value yang ada. Gitu. Jangan berpikir terlalu jauh, misalkan trading itu membutuhkan ketahanan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukannya saya sombong, kalau orang itu ngomong di depan saya tinggalkan langsung. Karena bagi saya ini ngawur nih orang ngomong. Dan kalau saya sebagai investor, orang ini saya langsung usir. Kenapa? Buang waktu saya untuk ngobrol. Kalau ada omongan seperti itu.
Tapi kalau ketika orang itu datang dan berbicara, saya akan memaksimalkan jumlah dana yang ada. Nah, ini yang bisa kita pegang. Gitu. Tinggal kita lihat batasan-batasan risikonya. Begitu juga kita sebagai pelaku transaksi. Kita pun harus fleksibel melihat berapa jumlah ketahanan dana yang akan kita transaksikan. Money management itu sangat perlu. Kalau tidak menggunakan money management yang baik, berapapun dana yang kita kelola, yang kita transaksikan dalam bisnis ini, hanya menunggu waktu kapan habisnya. Dan selama ini saya sudah berulang kali berbicara mengenai money management, di mana antara lain risiko, risk manajemennya ya, pengendalian, fungsi pengendalian dijalankan. Probabilitas dalam manajemen risiko harus dijalankan juga. Money manajemennya, penggunaan dana berapa harus dijalankan. Gitu. Jangan dari rencana penggunaan dana sekali transaksi maksimal 10%, karena salah arah kita hajar lagi, akhirnya berubah jadi 30%. Itu sesuatu yang keliru bagi seorang pelaku transaksi. Kalau mau jadi profesional harus disiplin. Kalau bisa disiplin, maka percaya apa enggak, ya. Siapapun yang nonton saya malam ini, satu saat akan bisa berbicara seperti saya. Karena satu dasarnya, disiplin. Enggak disiplin, ya wassalam. Oke, demikian Pak Dia. Jadi jangan pernah percaya dengan satu acuan aja. Harus menggunakan beberapa pendekatan. Dari situ, Pak Adi bisa ngambil keputusan. Kalaupun keputusan itu salah, artinya kesalahan bukan karena memang tidak bisa membaca, terburu-buru. Waktu lalu kan saya pernah bilang, untuk entry posisi, jangan mengikuti pada saat candle sedang bermain pada pertengahan. Justru pada saat open candle akan lebih tahu lagi kemana pergerakan berikutnya. Gitu. Selalu pas open candle itu yang paling pas. Yang paling pas untuk kita entry posisi. Jangan harga lagi warawiri kita ambil. Itu bahaya. Kalau keseret, jangan dulu panik, harus nunggu open candle berikutnya. Itu. Mungkin audiensi yang sudah mengikuti saya sudah pernah lihat ya, saya ketika ambil posisi, terus terang jarang sekali salah. Akan selalu ketemu take profit. Kalaupun tidak, saya akan ngambil langkah sebelum take profit itu. Yang penting profit. Ketika saya ambil, biasanya mencapai 80-90% benar tindakan saya. Tanpa harus idealis menunggu take profit. Itu kenapa ketika saya melihat open candle berikutnya berbahaya bagi posisi saya. Gitu. Jadi jangan idealis ya. Kembali lagi, fleksibel kita. Harus berani mengakui saya salah. Jangan malu untuk mengakui itu. Karena orang yang terlalu kuat berpendapat kuat ya dengan pendiriannya, biasanya ujung-ujungnya kekecewaan yang ditemui. Oke, demikian Pak Dia, jadi hati-hati. Kalau saya bilang H1 masih turun, justru H4 ini agak ragu-ragu menurut saya. Gitu. Agak ragu-ragu. Siap Mas Duki, siap. Oke. Baik. Ini saya sih sebetulnya merasa menarik ya. Kenapa? Karena hari Jumat itu non-farm payroll. Saya aja sendiri terus terang ragu-ragu nih. Dari tadi belum ambil posisi. Nggak sempat tadi ketika pas 25 jebol, karena tiba-tiba saya harus melakukan tugas-tugas pokok saya, sehingga saya tadi luput itu. Begitu saya lihat udah break, udah di 23, saya pikir udah terlambat saya entry sell. Gitu. Karena seharusnya itu momen-momen yang bagus, yang harus dimanfaatkan ya. Jadi terkadang saya sendiri yang bikin, dikarenakan saya punya aktivitas lain, luput itu. Gitu. Akhirnya saya coba memanfaatkan pada pergerakan-pergerakan seperti ini. Oleh karenanya, kenapa waktu webinar dipilih jam-jam setelah open market US? Karena saya lebih familiar dengan trading di market US ya dibandingkan dengan market Asia atau Eropa. Itu market Asia sebetulnya market yang sepi ya, tapi bukan berarti sepi terus.
Karena terkadang juga dalam satu hari itu bisa menciptakan ratusan pip loh di market-market Asia itu ketika merespon fundamental yang hasil dari sehari sebelumnya. Gitu. Tadi pun market Asia juga tidak terlalu itu bagaimana ya, flat aja, yang mampu menggerakkan dia ketika dolar US indeks dolar itu naik tajam. Tadi sudah saya perlihatkan mengenai indeks dolar. Ini agak membingungkan saya juga nih sekarang untuk kondisi sekarang nih. Berita-berita tadi menyatakan bahwa saham libur, tapi pada kondisi yang sekarang ya, ini saham bergerak bagaimana cerita nih. Ini saham bergerak loh. Lihat ini. Karena ini udah 8:30 ya, bisa berarti di Amerika tuh kurang lebih jam berapa ya? Jam 7 pagi ya. Nah ini bergerak nih. Jadi ragu juga saya, padahal udah ada pemberitahuan jam 12 close. Kalau sahamnya bergerak seperti ini artinya ini bisa lanjut. Tapi semoga saya salah ya, semoga sesuai dengan informasi yang tadi diberitakan juga bahwa untuk XAU close market ya, karena XAU ini adalah kode yang kita gunakan, yang kita ambil berdasarkan dari NYMEX ya, New York Exchange Mercantile ya, dari NYMEX. Sementara kalau XUL itu sebetulnya local London ya, jadi mungkin ada audiensi yang memiliki pengalaman transaksi emas tapi kodenya XUL. Itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa karena dari segi harga pasti berbeda. Lebih mahal dia, lebih tinggi. XUL lebih tinggi daripada XAU. Jadi XAU itu Amerika, XUL itu local London yang running di Amerika. Kalau dulunya waktu saya pertama kali transaksi emas, itu menggunakan kode LLG, makanya dia hanya buka jam 2:30 ya, jam 2:30 dan close-nya pada jam 12 malam. Lalu muncullah regulasi baru di tahun 2009 itu, ternyata kode XAU itu sudah dijalankan transaksinya. Dan itu mengacu dari New York Mercantile Exchange ya, nah atau NYMEX seringkali dibilang seperti itu. Tetap analisa mingguan ya. Saya mohon maaf tadi belum sempat saya kirim di lewat chat WA di grup masing-masing ya, grup manajer masing-masing. Itu dikarenakan tadi memang ada trouble juga masalah koneksi tadi saya. Sehingga saya belum sempat kirim, tapi saya pastikan saya akan kirim malam ini itu ke grup WA masing-masing untuk bisa dilihat potensinya. Untuk minggu lalu ya, ketika dia jebol 18.10 itu adalah pola Brixel-nya. Saya nggak tahu audiensi ini ada yang mengikuti nggak pola-pola itu untuk pola mingguan. Kemudian pada hari Jumat saat 18.20 jebol. Makanya itu yang saya kaget ketika ada 18.9 nge-sell. 18.19 karena udah ketahuan 18.20 jebol itu akan lanjut. Gitu. Dan ketika pada saat non-farm payroll itu keluar ya, high itu sempat menuju di candle berikutnya, menuju ke 18.29, kemudian dia tarik ke bawah sampai ke 18.17. Nah itu pada hari Jumat itu saya ambil buy terus tuh. Pada saat dia ketemu 20 saya buy terus. Turun ke bawah dia balik ke atas melewati 20 saya buy lagi. Sampai berapa kali saya tuh. Tapi saya cuma ngambil 10 sampai 15 pip aja. Langsung saya pasang TP. Jadi tegangnya saya itu nggak ada lama-lama. Kadang-kadang 3 menit ketemu take profitnya, 5 menit ketemu take profitnya. Gitu. Jadi ketika saat hectic ya, langsung pasang TP ketika entry posisi. Kalau TP-nya terlalu jauh, turunin dari harga yang level harga yang kita ambil. Turunin jadi genapin ke 20 atau ke 10, itu cepat banget itu kejilatnya. Jadi salah satu keunggulan dari PT Royal Trust Futures, take profit 5 pip dikasih, diizinkan.
Saya sudah beberapa perusahaan ya, yang mungkin juga kalau audiensi mau lihat dari jumlah lebih dari 50 perusahaan yang tercatat listing di Bapepti, nyaris semua saya sudah pernah merasakan transaksi di perusahaan-perusahaan seperti itu, yang tercatat itu. Cuma ada perusahaan yang baru, di mana saya 2016 udah bosan ya di industri ini. Meski di atas 2016 masih ada juga yang suka datang tukar pikiran, tapi saya melihat aktivitas saya full itu di bawah 2016. Nah, di situ saya ketemu dengan beberapa perusahaan yang minimal hanya take profitnya 20 pip. Bahkan ada yang kasih penawaran khusus 15 pip. Di ketemu 2019, saya nongol di Royal Trust ini, saya kaget 5 pip dikasih take profitnya. Jadi menunjukkan transaksi di PT Royal Trust itu jauh lebih mudah sebetulnya untuk transaksi. Karena dengan take profit 5 pip aja dikasih gitu. Di perusahaan yang lain paling sedikit 15. Paling sedikit. Nah, keunggulan lain lagi, meski kita pasang 5 pip, pada saat pergerakan candle dia berhenti 30 pip, maka take profit itu akan diakui 30 pip. Itu namanya slippage. Saya nggak tahu audiensi yang hadir malam ini apa udah pernah merasakan itu. Tapi mohon maaf Pak Chandru, saya sebutin nama. Pak Chandru pernah mengalami take profitnya melebihi dari yang di order. Itu namanya slippage, Pak. Itu yang saya tahu ya, karena kebetulan saya kenal beliau juga udah ada setahunan ini ya. Kami sering berkomunikasi juga, suka diskusi ya. Dan memang kalau kita mau ingin tahu lebih banyak, kita harus banyak mencari tahu, terutama kepada mereka yang udah lebih dulu terjun di bisnis ini daripada kita ya. Untuk menambah-nambah pengalaman, menambah-nambah wawasan, kita harus banyak berkomunikasi. Selain itu, membaca pun ya, itu perlu. Kenapa? Karena untuk menghubungkan antara informasi yang kita dengar dengan informasi yang kita baca. Sinkron nggak itu? Lalu kita hubungkan dengan pergerakan yang ada. Gitu. Itu kalau mau metode belajar yang baik. Jadi jangan hanya cuma dengar, kita nggak mau tahu dengan apa yang terjadi yang kita lihat. Nggak boleh begitu. Nggak bakal maju. Saya pastikan orang tersebut nggak bakal maju. Kalau mau maju, harus saring semua. Lihat hubungkan dengan kenyataannya pergerakan yang ada. Apa benar omongan itu? Apa benar yang saya baca? Gitu. Kalau model pergerakan ya seperti yang saya pernah bilang ya, di bawah 2010, di atas 2010 itu nggak sama. Nah, kondisi sekarang di atas 2001, mari kita lihat sama-sama. Apakah sama nggak dengan 2010? Belum tentu. Menurut saya, belum tentu. Jadi teknikal yang saya gunakan ini dari tahun 2003 ternyata masih kepake sampai sekarang. Meski pola pergerakan sudah berubah. Karena terbukti saya masih menggunakan ini pola ini untuk tren lain ini. Apalagi tren lain yang lengkap seperti ini. Mungkin bagi mereka yang baru pertama kali lihat ini pusing. Udah kayak sapu lidi begini kan. Apalagi ketika dia berkutat di area sideways seperti ini. Kembali lagi saya katakan ya, malam ini kemungkinan besar sideways. Kalau memang benar informasi yang kami terima bahwa market hanya sampai jam 12 malam, berarti saya katakan meski tidak 100% ya, semoga saya salah deh. Tapi untuk kondisi sekarang saya katakan market ini sideways. Atas 2526, bawah 20 2120. Tadi ada sempat ke sini ya. 28 ya. Kalau menurut saya ini sulit ya. Jadi kemungkinan besar ya
akan berkutat di, saya tandain ya, biar nanti ketika kita ketemu nanti ya pada hari Jumat, hari Rabu, ya audiensi boleh mengingatkan saya mengenai apa yang terjadi pada hari Senin untuk kita sama-sama menjadi bahan evaluasi. Tidak apa-apa bila ada yang ingin mengkritik ya, karena saya seperti yang saya pernah katakan, saya tidak pernah merasa lebih benar dari pergerakan, apalagi lebih jago dari siapapun. Saya nggak jago. Kita lihat ya sampai close jam 12 malam nanti ya. Ini kemungkinan cuma sampai di sini kali dia ini. Jadi hanya di area sini kemungkinan besar pergerakannya ya. Nah, tapi kalau ada yang udah mengikuti saran mengenai trendline ini ya, trendline 7 dan 19, kita lihat ketika crossing ini. Kalau crossing ini hanya pendek, cuma kurang lebih 10 pip ini. Tapi crossing ini menghasilkan lumayan ya. Ketika break 25 nih, dia lanjut terus sampai sekarang ada di bawah. Jadi hati-hati ya ketika dia berkutat di. Nah, kalau pola candle-nya open di bawah, potensi menuju 18.15. Kalau open candle di atas, maka berpotensi dia untuk menuju ke 29 sampai 33. Tapi menurut saya kemungkinan besar habis dari sini dia balik, dia coba lagi balik ke bawah, paling tidak akan kembali 50%-nya. Berarti kalau 21 dan 26, maka 50%-nya ada di 35 ya, 23.50 ya. Kurang lebih di situ nilai tengahnya. Nah, kalau mau berbicara dipersempit lagi, tapi saran saya jangan ya. Bila buy lewat di 50%, maka berpotensi dia ke 100%. Kalau dari atas ini dia berbalik melewati 50%, maka berpotensi ke 0%. Karena jarak adalah sekitar 50 pip nih, high low-nya. Dan bisa jadi juga hanya berkutat di bawah 24, di atas 22, sempit, makin sempit pergerakan. Dan hati-hati ketika open besok. Waspada dengan open besok. Saya khawatir bisa ada open gap loh. Gapnya itu bisa cukup lumayan ya, bisa lebih 50 pip nih. Tapi kalau enggak berarti sideways. Nanti agak siangan setelah market Amerika, Asia udah buka, baru mulai itu. Kalau Australia jam 5 pagi itu biasanya marketnya sempit. Jarang ketika market Oceania itu bergeraknya volatilnya itu high ya, high volatile, jarang sekali. Bahkan kalau saya bilang nyaris nggak pernah ada ya. Justru yang pernah ada terjadi ketika 845 atau Hong Kong Open ya. Jepang Open aja jam 6 ya. Itu pergerakan masih sempit juga. Gitu. Justru ketika makin melebar market Asia saat Hong Kong Open. Karena volume transaksi di sana itu cukup besar ya. Sangat-sangat besar boleh dibilang karena Inggris menjadikan Hong Kong itu sebagai pusat keuangan dunia di Asia. Sebelum tahun 97 diserahkan ke China ya. Shanghai Composite China pun masih kalah boleh dibilang untuk volume transaksi dibandingkan dengan Hang Seng Hong Kong. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Aldi. 1826 masih ada nggak? Ini Pak Aldi tadi nanya level atas, sekarang level 1826. Pak, kita bukan dagangan cabai loh Pak, pakai nawar-nawar begini. Tadi saya sudah bilang Pak Aldi bahwa ke atas target bila melewati ini 23.50 maka berpotensi ke
18.26. Nah, di situ boleh sell dengan catatan kalau open candle berikutnya di atas 18.26 buru-buru dikunci, pasang TP di 29. Karena untuk hari ini high low-nya itu pendek ya. High hari ini ada di 30, 18.30. Dan ke bawah ada di 18.21. Kurang lebih nggak sampai 90 pip loh ini. Kalau dihitung high low-nya. Nah, biasanya kalau sehari sebelumnya bila pergerakan itu sempit, maka waspada ketika pergerakan besoknya. Itu bisa mencetak sampai 200 pip ini. Itu adalah pergerakan normal dari XAU ya. Bolak-baliknya bisa sampai segitu. Oke, demikian Pak Aldia. Jadi kalau mau ke 1826, jebol dulu 1823.50 ya. Itu akan lebih baik lagi. Baru kita boleh berbicara level 1826 di atasnya. Kalau tidak jebol, maka kemungkinan besar ketika 1823.50 tidak jebol, dia akan coba turun lagi 1822. Sempit pergerakan itu. Jadi hati-hati kalau memaksakan diri ambil posisi di antara 1823, 1824 atau 2250 ya. 2250 sampai 1824. Itu hati-hati karena itu adalah level konsolidasi. Gitu. Sebetulnya sederhana kita kalau mau ambil seperti itu ya. Oke, ini mungkin agak membingungkan ketika ada 33 kita genapin ya ke 8626 pas ya. Supaya pada saat membuat dasar hitung, karena dasar hitung itu harus mengambil pembulatannya. Jadi ini ada di 21 ya. Oke, dengan demikian kurang lebih 50 pip ya seperti yang saya katakan. Nah, berarti dari sini kita akan tahu nilai tengah ada di 2350 ya. Nah, kemudian selisih 75%-nya. 2350 dengan 26 ada di berapa? 475 ya. Ini nah. Oke, kalau di bawah selisih 2350 dengan 21 ada di 175 ya. 2225 ya. Oke. Nah, sederhananya adalah ini belum break ya. Belum break di level 25% ya. Jadi saya ambil titik nol adalah 21. Gitu. Nah, ini adalah area buy. Di bawah 22.25 itu area buy. Dengan take profitnya berada di area sini. Dan di area di atas 1824 ini, poin 75 itu adalah area sell. Nah, untuk safety-nya, take profit-nya di sini. Baik dari bawah, dari buy take profit-nya di 23.50, dan dari sell take profit-nya sama. Kalau dia market sideways, maka akan warawiri cuma di sini. Jadi bagaimana kita memanfaatkan pergerakan yang sempit untuk memaksimalkan profit. Jangan ambil di tengah sini. Ini bahaya. Kita bakal terombang-ambing di sini. Gitu. Dan sulit kita untuk keluar posisi, akhirnya menunggu nasib sampai open market besok. Itu bisa terjadi. Oke, ini terakhir pertanyaan. Oke, bukan, ternyata masih oke Pak, makasih. Oke, sama-sama Pak Aldi. Ini sudah sampai di jam 9 ya. Saya mohon maaf tidak bisa memberi rekomendasi selain hanya merekomendasi prediksi tadi, tidak bisa mengajak transaksi bersama-sama karena memang kondisinya sulit untuk mengambil posisi karena belum
berada di level yang saya kendaki. Kalau ini belum ya, kecuali open candle berikutnya di sini. Karena open candle-nya dia ada di atas level 25%. Kalau di bawah 25% mungkin silakan. Boleh ambil uji. Asumsi hati-hati untuk bawah 18.20 yang merupakan area pivot point. Karena kalau dia lewatin itu, berarti potensi kuatnya menuju ke 18.15. Tapi kalau seandainya terlanjur ambil buy di level 18.21 itu, tidak usah khawatir sekalipun dia melorot sampai 18.15, karena saya masih melihat 18.2524 yang sempat menjadi level konsolidasi tadi, ini dia. Kemudian ini ada sempat 3 neckline ini, 3 area ya, 3 waktu ini dia mencoba di situ sebelum akhirnya memang tidak kuat ya, karena diperkuat oleh crossing trend line ini sampai akhirnya memang benar-benar turun ya. Masih ada level 2425. Jadi kalaupun mau hold posisi, oke silakan. Untuk buy ya, kalau untuk sell saya tidak rekomendasi, mau nahan di berapa ya, kecuali kalau ambil di atas, seandainya skenario 26 ini ditembus dan ada level 18.29 sampai 18.33. Tapi itu sulit. Kenapa? Tidak ada lagi berita. Untuk berita sudah hari ini sudah nggak ada lagi ya. Karena ini tadi libur ya. Besok Australia ini akan berbicara cut rate ya. Jadi di sekitar jam segini coba perhatikan XAU akan ikut bergerak. Karena Australia adalah negara kedua yang memiliki cadangan emas terbesar di dunia setelah China ya. Cadangan yang di dalam perut bumi maksudnya. Sehingga apapun kebijakan politik atau kebijakan bank sentralnya akan berpengaruh terhadap nilai tukar USD berhubungan dengan XAU juga. Oke, kira-kira cukup sekian ya. Seminggu ke depan, Mas Vicky? Seminggu ke depan, tadi saya sudah jelaskan, Pak Adi. Oh, Pak Adi terlambat masuk ya. Nah, ini ya. Saya ulangi lagi untuk minggu depan ya. Sampai hari Jumat. Break sell-nya bila 18.20 jebol, itu boleh ambil sell, dan kebetulan juga dia ada di pivot. Nah, secara umum pivot ini adalah nilai tengah. Jadi nilai tengah ini bisa dilewati, bisa dia balik lagi. Iya. Gitu. 18.20 ya. Okay. Support kuat di bawah itu ada 18.10 sampai 18.07. Okay. Sementara resisten kuat atas 18.35, 50 pip ya. Kalau di bawah supportnya hanya 30 pip. Kalau di atas 18.35 sampai 18.40 akan menjadi area resistennya. Sementara untuk area supportnya 18.10 sampai 18.07. Jadi untuk minggu depan kalau ada level 18.10 sampai 18.07 entry buy. Dengan target 500 sampai 800 tick atau 50 sampai 80 pip. Sementara SL-nya kali 3. Untuk mingguan dengan bila mengikuti rekomendasi ini jarang sekali ini akan kena. Biasanya ini yang kena. Sekali lagi bukan sombong ya. Minggu lalu analisa minggu lalu terbukti sudah berapa minggu setelah ini diadakan lagi itu semua terbukti bahwa take profitnya selalu down. Asal mengikuti rekomendasi yang ada ya. Kalau minggu lalu ini nggak kena area sell, area buy nggak kena, yang kena pola break-nya. Dan selalu pola break ditinggal sampai 80 pip sesuai hasil maksimal. Ambil target minimal aja 500 tick atau 50 pip. Gitu.
Oke, siap Mas Vicky. Oke ya. Ini nanti saya akan share lewat grup WA para manajer ya. Jadi untuk para member boleh minta ke finansial konsultannya masing-masing. Oke. Ini sudah di penghujung ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah ikut live pada malam hari ini dan kepada yang baru pertama kali bergabung, selamat. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Dan kami mengundang pada hari Rabu nanti untuk bisa kembali ikut. Boleh mengundang orang lain ya, terutama bila mereka adalah konsultan yang tercatat di PT Royal Trust Futures Jakarta ataupun para member yang mungkin belum tahu mengenai informasi akan adanya live webinar ini yang lebih fokus sebetulnya pada trading bareng ya. Tapi karena tadi memang saya tidak melihat ada potensi sehingga saya tidak ada transaksi untuk sejam yang lalu ya. Dan pada akhirnya ya, akhir kata bersama Royal Trust pasti sukses. Terima kasih semua. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih Mas Vicky. Sama-sama, Pak. Makasih Pak Vicky. Sama-sama.